Agama apa Ah, sih yang paling masuk simak akal? baik-baik. Jawaban singkatnya nggak ada. Tidak Kenapa nggak ada? ada. Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan Hmm. ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai Hmm. keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan, karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Dasar-dasar agama kebanyakan dari cerita-cerita yang mirip mitos yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Elemennya tuh biasanya ada jagoan yang super power, bisa kayak bapaknya para dewa gitu kayak Zeus, tentara raksasa, atau nabi dengan berbagai mujizat. Nah terus ada elemen makhluk mitologis juga, kayak mungkin peri, malaikat, jin, buruk, iblis, dewa, dewa tangan 6, dewa buah-buahan, atau apalagi lah banyak ya makhluk mitologis yang overlapping sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih dikasih kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin menyapa para subscriber saya, para teman-teman saya dimanapun berada, baik yang muslim. Semoga Allah menjaga kalian semua. Dan untuk para yang non muslim, walaupun kalian itu komennya sangat pedas-pedas sekali ternyata ya, komen di komenan saya itu luar biasa. Banyak komen-komenan yang pedas, tapi nggak apa-apa, saya sangat suka sekali dengan yang pedas-pedas, karena yang pedas-pedas bikin kita makin berkeringat dan makin sehat tentunya. Begitu. Kalian perlu tahu ya, bagi penggemar atau bagi para fan-nya Kumaila ini tidak beragama. Kalian harus melek, harus buka mata, bukan berpihak pada satu agama ini. Ini memang tidak beragama. Kumaila ini tidak percaya agama. Agama Islam enggak, agama Kristen enggak, apalagi agama yang lain gitu. Emang dia tidak percaya agama. Apakah kata-kata saya ini bohong? Nah, kalian bisa nonton videonya biar lebih jelas ya. Apakah saya ini, biar kalian tidak cengar-cengar sendiri, wah Kumaila ini makin mantap menyerang kelompok sebelah, agama sebelah, biar tidak begitu. Kita saudara ya, seharusnya orang seperti Kumaila ini seharusnya ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, nah satu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menganut pada ketuhanan yang Maha Esa. Ketika sudah tidak percaya Tuhan, maka seakan-akan memang tidak berhak berada di Indonesia, karena Indonesia menganut 5 agama dan berketuhanan semua, 5 apa 6 gitu. Nah, artinya kalau memang ada orang yang tidak beragama di Indonesia, itu harusnya jangan di Indonesia, karena Indonesia menganut ketuhanan. Kalau orang percaya Tuhan berarti beragama. Begitu cara berpikirnya. Jangan sedikit-sedikit menyerang, anak buah Mamat begitu, kata orang sebelah ini nyerangnya ke saya. Jangan begitu, saya tidak nyenggol-nyenggol agama kalian. Jangan suka cengar-cengir, cenggengesan bahwa saya menyerang agama kalian. Tidak, kita itu bersaudara sebangsa dan setanah air, tapi beda keyakinan, kan begitu. Kalian biar tambah yakin, tonton videonya si Kumaila ini biar mantap. agama apa sih yang paling masuk akal? Simak baik-baik. Jawaban singkatnya nggak ada. Tidak ada. Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan, karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Dasar-dasar agama kebanyakan dari cerita-cerita yang mirip mitos yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Elemennya tuh biasanya ada jagoan yang super power, bisa kayak bapaknya para dewa gitu kayak Zeus, tentara raksasa, atau nabi dengan berbagai mujizat. Nah terus ada elemen makhluk mitologis juga, kayak mungkin peri, malaikat, jin, buruk, iblis, dewa, dewa tangan 6, dewa buah-buahan, atau apalagi lah banyak ya makhluk mitologis yang overlapping sama Nah, biar kalian itu tahu ya, bahwa Kumaila itu tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama, karena semua agama itu kata dia tidak masuk akal. Masuk akal bagi yang pemeluknya atau yang memeluk agama itu. Begitu. Kaum sebelah
Jangan ketawa-ketawa ya dalam hati. Wah iya ya ini ternyata. Jangan begitu. Ini video nyata ini. Dia itu tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Begitu. Ini tidak harus pakai pikiran ini. Logika kita jangan terlalu jauh-jauh begitu. Itu ini kan logikanya mabuk pikiran, bukan mabuk agama kalau ini Kumaila ini. Mabuk pikiran. Mabuk akal ya. Akalnya mabuk. Jadi sempoyongan akalnya. Berpikir muter-muter tiba-tiba jatuh kan begitu. Nah, orang yang mengikuti akalnya dia maka ikut juga mabuk dia begitu. Maka jangan segan-segan atau jangan sekali-kali, maksud saya ya, jangan sekali-kali kalian itu mengikuti akalnya dia karena dia lagi mabuk akal, bukan mabuk agama ya, apalagi mabuk minum minuman keras, judi. Nah, bukan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang membangga-banggakan Ibu Kumaila ini, apalagi kalian beragama, jangan. Ini orang ini tidak beragama, tidak percaya ketuhanan. Kata dia itu Tuhan tidak bisa dibuktikan keberadaannya dan tidak bisa dibuktikan dengan ketiadaannya. Kita pakai alam semesta saja. Kalau tidak ada yang menciptakan alam dan isinya ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wow, langit ini di mana ujungnya ini? Ada siang, ada malam. Siapa yang mengatur? Tiba-tiba malam, tiba-tiba siang. Bukan tiba-tiba ya, pergantiannya itu. Ada matahari. Siapa yang menciptakan? Kalau bukan Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Terus kata Kumaila, apakah alam ini ada sendirinya? Ya tidak mungkin. Ini kertas ini, ada tulisannya ini. Kertas. Kertasnya bodrek. Bukan tiba-tiba ada terus ada tulisannya sendiri, ya tidak mungkin lah. Ini ada yang bikin, ditulis seperti ini, begitu. Pakai akalnya, apalagi segede manusia dengan kelengkapannya, dengan akalnya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan giginya, dengan rambutnya, dengan kupingnya, dengan tangannya, dan dengan yang lainnya. Bisa bernafas, ada jantungnya, ada macam-macam, ada tainya yang terakhir. Manusia itu kalau tidak bertahi bagaimana? Mati kan. Begitu cara berpikirnya itu. Ya kalau hanya berpikir apakah manusia tercipta dengan sini, ya tidak mungkin lah. Gimana ceritanya? Kertas aja, kertas ini ada yang bikin, apalagi manusia. Maka dari itu gunakan akal pikiran kita. Bagaimana cara membuktikan Tuhannya itu? Tuhan kan tidak bisa diamati. Nah, artinya dia itu seakan-akan gede, dikasih akal doang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan gede, luar biasa, bisa berpikir, memutar pikirannya seakan-akan kemana-mana, mau menilik, mau meneliti. Tuhan itu, wah itu Tuhan. Maunya dia itu begitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari akal-akal mabuk akal seperti dia. Begitu. Kalau kita mabuk seperti dia, aduh bisa. Ini lebih parah daripada mabuk minuman keras. Kalau ini mabuk seperti ini bisa teler. Telernya bukan main-main. Nah, itu telernya malah ngajak-ngajak orang. Nah, dia berpikir seperti itu di posting lalu di ini. Pernah nggak kalian berpikir seperti ini? Nah, itu kan ngajak orang lain gitu. Kalau orang lain itu pikirannya tidak cerdas amat seperti saya ini, ya ngikut. Wah mau dong saya berpikir begitu cara berpikirnya. Kita harus cerdas. Afala tatafakkarun, itu ada dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak berpikir harus kalian itu gunakan akal, tapi jangan mabuk akal. Begitu. Tatafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikir tentang makhluk Allah, wala tatafakkaru fi dzatillah, dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Bukan berarti kalian itu tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah karena kalian itu kalian tidak akan kuat gitu loh maksudnya. Kalian tidak akan kuat. Kalian mau mikir hal-hal yang sampai sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mikir yang kecil-kecil aja kalian tidak akan mampu. Ruh misalkan, atau misalkan semut yang paling kecil misalkan. Semut yang paling kecil itu paru-parunya di mana ya? Begitu harusnya kalian ya.
Atau giginya semut yang paling kecil gimana ya, kok nggak kelihatan? Atau misalkan cara bertahinya semut yang paling kecil gimana ya? Berpikirnya seperti itu harusnya, bukan malah memikir Tuhan itu di mana kok nggak bisa dilihat. Bukan begitu dia. Ini mudah-mudahan video ini sampai ke Kumaila. Atau ada makhluk yang paling kecil kalau di kampung saya itu disebutnya tongoh itu. Tongoh itu walaupun kecil, kalau gigit itu sakit terus gatel lagi, itu masuk dengan sendirinya. Lama itu kalau digaru misalkan ke tangan itu sakit, itu berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu dia. Tongoh itu kalau bukan karena kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk sekecil itu, namun gigitnya sakit, kan begitu harusnya berpikir, bukan malah memikirkan bagaimana, apakah beneran ada Tuhan alam semesta ini. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Ibu Kumaila dan para penggemarnya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.